Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa IPA semester 2, terutama kelompok 1. Perkenankan di sini Bu Alvira akan menyampaikan review terkait dengan presentasi yang sudah dilakukan di pertemuan yang pertama ya. Pertemuan yang pertama presentasi oleh kelompok 1, yaitu beranggotakan Mbak Selvi sama Mbak Haizatun Nikmah ya. Nah, di sini Bu Alvira akan melakukan review terkait dengan PowerPoint terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke makalahnya. Nah, untuk presentasi yang pertama ini, saya berikan apresiasi untuk penyaji ya, karena untuk mahasiswa semester 2 ya, 2, kemudian urutan yang pertama presentasi ini sudah cukup bagus ya. Ini Anda sudah memiliki keterampilan dasar yang bagus untuk melanjutkan ke semester-semester selanjutnya dalam hal presentasi ya. Terutama ini Mbak Haizatun, mohon maaf Mbak Selvi dulu ya. Di Mbak Selvi ini penjelasannya bisa didengar dengan suara yang renyah ya, renyah sekali, bisa didengar dengan jelas, kemudian pelan-pelan, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat ya. Akan tetapi perekamannya ini ya harusnya tidak membelakangi cahaya sehingga tidak black light, nggak kelihatan wajahnya. Ini kalau ketemu di jalan ya, karena kita nggak pernah tatap muka, saya juga nggak ngerti kalau Mbak Selvi ini merupakan mahasiswa saya, karena ketika presentasi juga kelihatannya gelap seperti ini. Nah, Mbak Selvi ini bagus sekali presentasinya ya, masih di semester 2, model yang bagus. Presentasinya selain membaca sedikit ya, jadi PowerPoint itu tulisannya banyak, dibaca sedikit. Mbak Selvi ini tidak hanya membacakan secara keseluruhan, tetapi juga mencoba memahamkan materi ini kepada audiens. Jadi benar-benar dipelajari, dibacakan sedikit, dijelaskan, kemudian memberikan contoh di sekitar kita itu seperti apa, kayak gitu, diberikan contoh. Jadi ini bisa diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa yang lainnya gitu. Ya, memberikan contoh, mencoba menyampaikan apa yang dipahami kepada semuanya dari awal sampai akhir. Kemudian untuk PowerPoint-nya pun ya, ini tulisannya menurut saya masih kurang besar ya. Coba ini kalau diperbesar lagi, kemudian materinya juga jangan terlalu banyak seperti ini, cukup singkat ya. Nanti penjelasan lebih detail ini disampaikan secara lisan ketika presentasi. Kemudian oleh penyaji yang kedua Mbak Haizatun ini ya, di semester 2 sudah cukup bagus, maksudnya modal minimal ketika presentasi itu sudah cukup ya. Ini tinggal dikembangkan lagi saja ketika menjelaskan, vokalnya lebih jelas ya. Untuk kecepatannya ya menurut saya ya sudah cukup, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, tapi tolong penekanannya lebih baik lagi sehingga huruf A, I, U, E, O nya itu jelas bisa diterima oleh audiens gitu ya. Kemudian nanti di presentasi selanjutnya Mbak Haizatun ini bisa lebih mengembangkan lagi ketika presentasi, tidak hanya membacakan apa yang disampaikan pada PowerPoint, tetapi juga mencoba menjelaskan, memahamkan materi tersebut kepada mahasiswa yang lainnya. Kemudian di diskusi kelasnya ya, di awal itu masih hanya menanggapi seperti ini ya, terima kasih atas penjelasannya, terima kasih, dan seterusnya. Nah, yang saya harapkan kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa jangan hanya tanggapan seperti ini, tetapi ada bentuk pertanyaan ya, bentuk pertanyaan, kritik maupun saran atau pendapat atau koreksi. Seharusnya makalahnya seperti ini, seharusnya PowerPoint-nya seperti ini, kayak gitu. Itu sangat Bu Elvira
harapkan. Jadi tidak hanya bertanya tapi memang juga menganalisis mana yang keliru dari apa yang sudah disajikan oleh kelompok pertama ini. Selanjutnya untuk makalahnya ya. Nah, untuk makalah kelompok 2 ini menyajikan, kelompok pertama ini menyajikannya cukup rapi ya, penataan tulisannya cukup rapi, masih di semester 2 tapi tetap harus dikembangkan lagi isinya, tata tulisnya, karena memang di sini saya masih menemukan banyak kekeliruan seperti kata kita, kami, saya, iya, mereka seharusnya tidak muncul di bagian isi dari makalah, baik di pendahuluan, pembahasan maupun penutup. Kemudian untuk pembahasan ya, oke, di sini ada footnote-nya. Nah, ketika Anda sudah menggunakan footnote, seharusnya apa ya? Oke, seharusnya Anda juga memperhatikan tahun terbitnya. Nah, masa sih mengambil kamus tahun 91 ya? Ini saya masih bayi nih, tahun 91. KBBI itu kan bisa diakses saat ini. Anda buka KBBI online tahun 2021 ya, selalu update online juga bisa kan. Harusnya di sini 2021 pendidikan adalah gitu. Ini ambil dari mana, kopes dari mana kayak gitu. Ya. Sumbernya pun juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Masa sumbernya Google Drive milik pribadi? Jadi harapan saya Anda memang benar-benar mencari referensi. Buku terkait dengan pendidikan itu banyak sekali. Kalaupun Anda tidak sempat ke perpus, Anda bisa download kok e-book. E-book itu banyak sekali terkait dengan pendidikan, psikologi pendidikan ya, tentang guru, tentang pendidikan formal, non formal, banyak sekali. Kalaupun di e-book tidak ada, kita bisa mengambil di jurnal. Bahkan yang lebih diutamakan ketika menulis materi adalah referensi yang berasal dari jurnal. Gitu ya. Tapi perhatikan juga tata tulis, penulisan footnote untuk sumber dari jurnal ataupun daftar pustaka untuk pengambilan sumber dari jurnal. Oke, kemudian ketika Anda membuat makalah ya, jangan Anda membuat itu hanya satu kalimat seperti ini. Buatlah minimal 2 kalimat dalam satu paragraf. Jadi satu paragraf itu minimal ada satu kalimat ide pokok ya. Ya, wajib satu ide pokok, kemudian minimal satu kalimat penjelas ya. Jangan lebih dari satu ide pokok. Kalau lebih dari satu ide pokok, pindahkan ke paragraf selanjutnya. Nah, ini hanya satu kalimat saja ya, karena ini bukan buku ringkasan. Jadi bukan harapan saya ya, memang formatnya kalau yang buat makalah atau karya tulis itu jangan menulis hanya satu kalimat saja. Oke. Ya, kalimatnya masih kurang dikembangkan ya. Jadi ketika Anda mengambil suatu referensi, Anda juga harus menggunakan teknik parafrase untuk menghindari plagiarisme ya, atau menjiplak, atau menjiplak. Jadi Anda bisa menggunakan bahasa sendiri ya, atau definisi sendiri dari materi-materi yang Anda kutip dari buku referensi. Masih ada kata kita ya, cukup rapi. Nah, ini masih ada body note. Anda harus konsisten pakai aturan body note atau footnote ya. Saya rasa kalau Anda bisa mengambil referensi dari sumber-sumber yang memang bisa dipercaya ya, materinya saya yakin tidak masalah. Kemudian untuk kesimpulan itu bukan berbentuk paragraf seperti ini. Kesimpulan itu menjawab secara singkat rumusan masalah ya, rumusan masalahnya dijawab secara singkat. Kalau
penjabaran lebih luas lagi ada di pembahasan. Namun penjelasan secara singkat bisa kita temukan di bagian kesimpulan. Ya. Jadi kita hindarkan kata kita. Nah, ini saya curhat besar. Daftar pustakanya nggak sesuai dengan yang di atas ya. Di atas ada KBBI, di mana di sini kok nggak ada KBBI? Gitu ya. Daftar pustakanya ini dari blog ya, ini drive, ini apa sepatunya ini juga blog. Ini sama saja sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Cari jurnal terkait dengan pendidikan itu banyak sekali ya. Sangat mudah Anda mencari materi pendidikan dari jurnal. Ya, cukup Anda cari di Google Scholar atau di Google pun Anda juga bisa mencari jurnal. Ya, sumber yang paling utama adalah jurnal, baru buku. Ya, hasil-hasil penelitian, hasil wawancara, kemudian buku. Buku malah poinnya lebih sedikit sebenarnya dibandingkan jurnal dalam kaitannya dalam hal bobot referensi. Begitu ya. Jadi kelompok 1 ini tolong Anda revisi makalahnya, kemudian nanti revisi linknya Anda letakkan pada deskripsi video Anda. Jangan lupa diberikan keterangan revisi makalah kelompok 1. Gitu ya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kelompok 1 dan kelompok yang lainnya agar kesalahan yang sama tidak terulang lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ataupun di perkuliahan lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.